Assalamualaikum sahabat onlineku semuanya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah dan selalu dimurahkan rezeki ya sahabat onlineku. Hari ini saya akan memperkenalkan diri nih perdana di video saya di channel YouTube saya. Semoga kalian suka, kalian like, kalian subscribe ya. Mohon dibantu. Nama saya Irma, asal Bogor. Saya bekerja sebagai TKW di Malaysia ya sahabat onlineku. Dan saya di sini di video pertama saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai seorang TKW ya. Saya bekerja sebagai TKW itu sudah 3 kali ya sahabat onlineku. Pertama saya kerja di 2018, bekerja di TKW Malaysia. Terus sudah finish kontrak, saya balik kampung ke Indonesia. Dan baru duduk 1 tahun di Indonesia, saya mencoba menjadi seorang TKW di Singapura ya sahabat onlineku. Di Singapura saya tak habis kontrak, pasal mungkin belum rezeki saya ya. Saya di Singapura cuma kerja 1 tahun saja. Lepas itu saya balik Indonesia, saya balik kampung karena ada hal juga, anak saya sakit, mertua saya sakit ya sahabat onlineku. Jadi saya memutuskan break kontrak. Saya izin sama saya punya bos secara baik-baik. Saya minta pulang Indonesia. Alhamdulillah bos saya bagi izin dan saya pun balik ke Indonesia. Sudah saya settle semua masalah di Indonesia dan saya jumpa anak dan jumpa keluarga, tapi sayang saya tak sempat jumpa mertua saya karena pas saya beres karantina, hari itu saya karantina ya 1 minggu. Lepas karantina saya pulang, tak taunya paginya saya dikabarkan kalau mertua saya meninggal. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah ya. Semoga surga ditempatkan kepada mertua saya, amin. Dan lepas saya di rumah 3 bulan, 3 bulan saya di rumah. Lepas itu saya ditelepon balik sama saya punya majikan lama tuh yang di Malaysia sini. Dan akhirnya saya minta izin orang tua, saya minta izin anak. Alhamdulillah anak saya mengizinkan lagi buat saya kerja sebagai TKW lagi di Malaysia, balik lagi ke bos lama. Dan alhamdulillah sekarang ini saya udah memasuki hampir 4 bulan di sini ya sahabat onlineku. Dan pengalaman saya sebagai TKW ya pastinya ada manis, ada pahitnya ya sahabat onlineku. Di sisi lain kita harus nahan rindu sama orang tua, sama anak. Tapi di sisi lain kita pun harus mencari rezeki. Mungkin rezeki saya sebagai TKW ya saya syukuri saja ya. Pengalaman saya sebagai TKW alhamdulillah rezeki mungkin ya saya dapat majikan alhamdulillah selalu baik di Singapura maupun di Malaysia ya. Tapi ya gitulah namanya kerja ya, kita kerja di orang harus betul-betul ekstra sabar, harus benar-benar jalani ikhlas, benar-benar ya dibawa disyukuri lah ya. Dan pengalaman saya di Malaysia ini alhamdulillah banyak pelajaran. Tadinya saya tak bisa cakap bahasa Melayu atau bahasa Malaya, alhamdulillah sedikit bisa. Tadinya saya tak bisa bahasa Inggris, alhamdulillah secara otodidak saya pun bisa sikit-sikit lah cakap bahasa Inggris lah, walaupun ya sedikit banyak yang salah ya. Alhamdulillah juga saya di sini diperlakukan sama majikan baik,
budak-budak pun semua sayang saya, dan alhamdulillah juga makan cukup, tidur cukup, istirahat cukup, alhamdulillah. Mungkin rezeki orang beda-beda, tapi kalau misalnya untuk kalian yang mau mencoba merantau, jangan takut. Takut inilah, takut itulah, itu semua belum tentu benar adanya ya sahabat onlineku. Kita ini kalau benar-benar niat menjadi TKW atau niat merantau, mesti benar-benar punya tekad yang bulat, tak setengah-setengah lah ya. Kita benar-benar mempunyai niat baik, insya Allah kalau kita niat baik, dimanapun kita berada pasti jumpa juga sama orang baik, insya Allah. Saya sih tak menjanjikan bahwa menjadi seorang TKW itu bakalan sukses ataupun jadi TKW itu bakalan senang. Tak, semua terpulang lagi sama punya rezeki masing-masing. Dan saya doakan semoga yang menjadi TKW dimanapun negaranya selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, berjuang demi keluarga, dan semoga keberhasilan dibawa sama seorang TKW ya, amin. Dan pengalaman saya pun ya sedikitnya tahu di Malaysia ini, tahu tempat wisata, karena saya pun di Malaysia ini jaga budak juga 3 ya. Jadi kemana-mana pasti setidaknya bos selalu bawa, karena kita harus jaga dan handle itu budak ya. Jadi sedikitnya tempat wisata, walaupun sambil bekerja ya hitung-hitung gratis juga buat kita holiday ya. Jadi tahu mana tempat-tempat wisata di Malaysia ini ya. Dan alhamdulillah juga semua budak pun ngerti saya, semua budak paham sama saya. Kalau sikit saya tak boleh cakap, mereka boleh bantu saya, ajar saya ya sahabat onlineku. Pokoknya dimanapun kalian berada, kalian mau coba menjadi TKW, ya saya doakan semoga kalian sukses dimanapun menjadi TKW. TKW itu memang suatu pilihan ya, pilihan buat kita pribadi. Pastinya kita harus memikirkan sebelum menjadi TKW, harus memikirkan enak atau tak enaknya, harus memikirkan pahit dan manisnya. Menjadi seorang TKW sebenarnya tidak susah, asal kita ada niatan baik, asal kita memang betul berjuang niatnya untuk keluarga, insya Allah pasti dimudahkan segala urusan kita ya sahabat onlineku. Dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian berada, insya Allah Allah pasti bakalan lindungi kita ya. Dan sahabat onlineku, saya cuma mau berbagi tips saja ya buat orang yang mau bekerja sebagai TKW. Jangan takut, jangan sampai merasa oh jadi TKW ini, jadi TKW itu. Jangan punya pikiran macam itu. Kalau kita pikirannya betul-betul sudah positif dari awal, kalau kita betul-betul sudah bulat, insya Allah dimanapun kita menjadi TKW kita pasti selamat. Karena menjadi TKW itu tidak sembarangan, kita pun ada pelindungnya. TKW macam di Singapura kita ada MOM, macam di Malaysia ini kita ada SPLP ataupun macam ya pelindung kita di Malaysia lah. Insya Allah kita bakalan aman, selamat. Dan saya bagi tips, kalau menjadi seorang TKW, mau itu majikan apa aja, kita diutamakan harus jujur ya sahabat onlineku.
mau itu majikan Melayu, India atau Malaysia, Melayu lah atau Singapura atau apalah itu ya. Jadi TKW itu harus diutamakan, kita jujur, kita mau apa kita bilang dulu, izinlah sama bos secara baik-baik, secara sopan. Terus jadi seorang TKW itu kita benar-benar adab kita tuh di nomor satukan ya sahabat onlineku. Jangan sampai kita punya perangai atau punya sifat tuh yang tadinya jelek di kampung, jangan sampai dibawa ke tempat kita merantau ya. Karena sebagian dari majikan itu kadang dia lebih tengok kita punya perangai atau punya sifat dibanding dia punya kerja. Kalau si TKW itu jujur, tidak panjang tangan atau tidak mencuri, atau kalau si TKW itu baik, dia punya perangai, insya Allah setiap majikan pun pasti lebih baik sama kita, lebih sayang sama kita. Ya anggaplah kalau menjadi seorang TKW itu, kalau kita kemas rumah, anggap rumah sendiri ya sahabat onlineku. Jangan sampai oh rumah kita dibuat bersih nih di kampung. Jangan sampai kerja di Malaysia atau kerja di negara lain sebagai seorang TKW kita cincai-cincai saja kerjanya. Itu majikan biasa tak suka. Kalau kita kerja benar-benar clean, bersih, majikan pasti lebih sayang sama kita dan lebih respect sama sama kita ya sahabat onlineku. Jadi ya itulah pengalaman pribadi saya sebagai seorang TKW. Dan bagi kalian sahabat onlineku, ba- eh, bagi kalian sahabat onlineku yang mau menjadi TKW atau memang TKW sebagai pilihan terakhir buat kalian, berjuanglah demi keluarga. Dan saya doakan semoga dimanapun kalian berada, kalian bekerja selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, dimurahkan rezeki. Kita niatkan untuk keluarga, insya Allah bakalan berkah ya. Dan alhamdulillah di sini pun saya dapat makan cukup, istirahat cukup, terus semua majikan, bos, laki-laki maupun perempuan baik, sayang saya, dan semua budak pun sayang saya. Intinya kita harus benar-benar bisa ngambil hati majikan. Kalau kita bisa ngambil hati majikan, kita sayang sama budak, kita sayang sama mereka, kita jaga semua keluarga mereka, kita kasih kemas rumah mereka dengan bersih, insya Allah majikan bakalan tambah sayang sama kita melebihi sayang kita sama majikan. Ya itulah tips-tipsnya. Kalau mau menjadi seorang TKW jangan takut duluan nih, belum apa-apa sudah dengar omongan orang, oh jadi TKW ini, jadi TKW itu. Jangan dengar omongan orang dulu selagi kita belum membuktikan. banyak banyak yang bilang oh jadi TKW ini nanti itulah. Banyak, bukan satu kampung atau dua kampung saja, pasti hampir semua kampung, hampir semua tetangga mencibir kita kalau kita mau menjadi seorang TKW. Ya itu udah biasa lah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya begitulah. Menjadi seorang TKW itu memang pilihan buat kita, pilihan terakhir buat kita. Tapi ya menjadi seorang TKW itu bukan suatu pekerjaan yang hina ya sahabat onlineku. Kita memang bunuh, tapi kita memang buruh. Salah, saya salah ngomong. Maaf ya sahabat onlineku. Saya memang buruh, ataupun kita sebagai seorang TKW memang buruh, tapi ingat kita bukan pembunuh ya sahabat onlineku. Kita mencari nafkah,
tapi kita bukan sampah. Ya, begitulah seorang TKW, pasti ada pahit ada manisnya. Janji kalau kita kerja baik, kita memang niatkan untuk keluarga, mencari rezeki dengan baik, insya Allah dimanapun kita berada, mau itu menjadi seorang TKW, mau itu kerja kita di mana saja dan apa saja, kalau kita berusaha dengan baik dan kita mempunyai niat baik, insya Allah bakalan selamat, bakalan dilindungi Allah, amin. Dan ya segini dulu ya cerita video pertama saya nih, perdana nih. Semoga kalian suka, semoga kalian subscribe, like, dan komen juga boleh ya. Kalau nak komen apa saja, mau tanya-tanya tentang jadi seorang TKW pun boleh. Saya punya akun TikTok itu Yuma Kakak 89, dan saya punya Facebook Yuma Kakak, dan saya punya FB blog YouTube vlog saya yaitu Irma Babune Malaysia. Kalian boleh komen, boleh like, boleh subscribe. Terima kasih. Sekian dari saya, Irma Babune Malaysia, asal Bogor. Assalamualaikum sahabat onlineku.